Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung luasan dari data raster atau menghitung luasan kelas lereng yang telah kita analisis. Yang pertama kita harus mengaktifkan extensionnya, karena kalau kita tidak mengaktifkan ini agak susah kita melakukan analisis. Kita harus checklist semua, kemudian close, kemudian kita masuk di klik class, kita klik source, kemudian kita tulis klik class. Kita harus mengklasifikasikan data raster dulu ini, karena kalau kita tidak bisa tidak mengklasifikasikan itu kita tidak bisa mengkonversi ke polygon, sehingga kita tidak bisa menghitung. Kita masukkan data rasternya, kemudian seperti pada video sebelumnya kita melakukan klasifikasi yaitu 5 kelas berdasarkan peraturan menteri. Ini kita isi 8%, kemudian 15%, kemudian 25%, kemudian di sini 45%. Ini otomatis di atas dari 45%. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pilih lokasi penyimpanan. Penyimpanan, nama file, kemudian kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini dia. Jadi ini adalah hasil dari reclassify dari data slope yang telah kita analisis dari data DEM. Selanjutnya kita akan mengkonversi data raster data reclass ini. Jadi ini adalah jenis kelasnya 1 sampai 5 kelas. Jadi ini nanti yang menjadi dasar dalam kita mengisi atribut tabel 1, 2 sampai 5. Selanjutnya kita akan konversi kelas ini ke data polygon. Kemudian kita masuk di search, kemudian kita klik raster to polygon. Kemudian kita cari, nah ini dia raster to polygon, kemudian kita klik. Kemudian kita masukkan data reclass yang sudah kita kelas tadi. Selanjutnya kita klik OK. Dari penyimpanan kita langsung saja. Oke, ini adalah hasil dari reclass. Ini adalah hasil dari raster to polygon. Jadi ini berbentuk polygon sekarang. Kita pilih, kita save ulang lokasi penyimpanan, kita cari. Karena ini adalah Kabupaten Entrekang, jadi saya buatkan folder Entrekang supaya kita mudah mencari nanti pada saat kita mau menghitung luasannya di Excel. Nah, kita klik OK saja langsung. Selanjutnya ini berproses, agak lama ya, dikarenakan luar biasa atribut tabelnya, luar biasa jumlah poligonnya. Ini agak banyak jumlah poligonnya sehingga prosesnya juga lama. Bisa dikatakan ini termasuk data yang berat, SKP yang berat. Kita sabar menunggu. Sedikit lagi 100%. Oke, kemudian kita klik yes, maka file yang kita save tadi itu akan muncul. Kemudian kita hapus file yang lain. Kemudian kita buka atribut tabelnya. Nah, ini atribut tabel yang sangat berat ya, karena kan jumlah tabel sekitar 500.000 lebih. Ada 500.000 lebih tabel. Kemudian kita hapus ini, kita tidak membutuhkan ini, kita hapus. Geocode inilah nanti yang menjadi dasar kita dalam melakukan pengisian. Karena di geocode ini ada angka 1 sampai 5. Tabel yang lain kita bisa hapus. Ini kita bisa hapus tabel yang lain. Ini adalah tabel-tabel yang kita tidak butuhkan. Kemudian selanjutnya kita akan add tabel. Kita membutuhkan kolom yang baru. Kita masuk di sini add. Kemudian kita isi kalerengan. Untuk kalerengan kita pilih teks. Dan kita klik OK.
Oke, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita juga nanti akan meng-add keterangan. Kita akan meng-add keterangan sama tipenya itu adalah teks. Klik OK. Selanjutnya kita buat tabel untuk luasan. Prosesnya hampir sama ya, add tabel, kemudian luas. Untuk luas kita pilih double karena yang kita isikan adalah angka. Oke, ini dia. Oke, jadi semua tabel yang kita butuhkan sudah ada. Selanjutnya kita start editing karena kita akan mengisi tabel-tabel ini, jadi kita harus start editing dulu. Kalau kita tidak start editing itu tidak bakal. Kemudian kita masuk di atribut tabel, kita pilih geocode, kemudian kita klik seperti yang ada di layar, akan muncul 1 sampai 5, kemudian kita klik sama dengan, kemudian kita klik 1, nah maka terblok semua. Ini adalah cara cepat untuk mengisi tabel, keterangan, dan lereng. Gitu ya. Kemudian kita klik kanan pada tabel, kemudian kita pilih kalkulator, kemudian kita buka koma atas, kemudian kita isi 0 sampai 8%, kemudian tutup koma. Kemudian yes, perlu bahwa kita pahami bahwa kalau kita tidak memasangkan koma atas itu tidak bakalan bisa terbaca atau proses scriptnya tidak berhasil. Jadi kita harus pasangkan koma atas ya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah terisi. Jadi semua yang kita lakukan pun hal yang sama di keterangan. Keterangan kita masukkan datar ya. Jadi semua proses kita lakukan sama. Jadi untuk video kali ini saya tidak memaparkan sampai proses kelima atau kelas lereng kelima karena ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi saya hanya memberikan contoh di satu kelas lereng saja. Adapun selanjutnya prosesnya sama, tidak ada yang berubah ya. Oke. Selanjutnya kita ingin menghitung luasan. Kita masuk di kalkulator geometri. Kemudian kita pilih hektar karena yang kita hitung di sini adalah luasannya adalah hektar. Kemudian kita klik OK. Secara otomatis luasannya akan terhitung sendiri. Oke. Nah, selanjutnya ini dia luasan dari, kita bisa menghitung luasannya secara langsung, tapi kita tidak bisa menghitung secara berdasarkan kelas lereng, tapi kita bisa menghitung total dari luasan. Ini dia total dari luasan, kita pilih statistik, kemudian kita bisa melihat ini adalah total luasan dari Kabupaten NWK yang kita ekstrak dari data slope. Oke, seperti itu untuk ekstraknya. Selanjutnya kita akan menghitung luasannya, tapi sebelum itu kita akan masuk di filenya. Jadi kita perlu pahami bahwa dalam data file SAP itu ada beberapa data. Di sini adalah kita pilih data the best. The best kita masukkan ke Excel seperti ini. Oke, jadi ini adalah data Excelnya. Kemudian kita pilih tipe table ini untuk memudahkannya. Kita pilih luas ini. Oke, luas. Kemudian keterangan ini sudah muncul. Jadi ada 2 row, yaitu luasan dan keterangan. Baiknya kita copy semua ini, kita buatkan tab baru, buatkan jendela baru agar kita lebih mudah melakukan analisis. Oke, kita paste di sini seperti itu. Kemudian kita berikan nama. Di sini adalah keterangan atau kelas lereng. Kemudian kita di tabel kedua kita isi luas. Sebelum itu kita harus urutkan dulu ini karena ini tidak berurut. Jadi kita urutkan dulu, kita cukup cut saja. Cut di sini. Saya urutnya datar, landai, agak curam, kemudian curam, dan yang terakhir adalah sangat curam. Ini berdasarkan kelas lereng, pembagian kelas lereng dengan 5 kategori. Ini berdasarkan peraturan baliknya. Oke, nah kemudian kita isi di sini luas. Sebenarnya kita sudah mendapatkan luasannya, tapi karena di sini nantinya tabel ini kita ingin masukkan di proses layout, sehingga kita harus membuatnya
secantik mungkin, seatraktif mungkin. Kita masukkan di sini persen, karena kita juga akan menghitung persen dan berapa persen untuk datar, landai, curam, kemudian ada curam dan sangat curam. Kita masuk harus nolnya kita cuma menyisakan 20 di belakang koma, dan kita masukkan formula untuk menghitung persen seperti ini. Oke, ini dia prosesnya. Kemudian kita 100, kemudian kita enter, kemudian kita yes. Oke, ini dia. Kemudian kita tarik turun langsung saja ya. Waduh, ini ada masalah ini. Oke, kita ulangi saja hal yang sama di kolom kedua. Mungkin kolom pertama ada masalah, jadi kolom kedua memasukkan rumus yang sama untuk menghitung persen. Kemudian kita lanjut, selanjutnya 100, kita klik enter, kemudian kita klik yes. Coba kita tarik. Oke, ya, jadi berhasil. Jadi kita lihat ini adalah persen dari tiap kelas lereng, dan jumlahnya di bawah adalah 100%, jadi semua sudah betul. Oke, selanjutnya kita akan memberikan style dari tabel kita ini, karena sekali lagi saya tekankan bahwa tabel ini kita akan masukkan nanti di proses layout, sehingga kita membutuhkan atau membuat tabel ini seatraktif mungkin. Kita bisa memperbaiki style dari tulisannya, kemudian kita bisa memperbesar sedikit ukuran tabelnya, kemudian kita bisa nanti memberikan warna, kita memberikan bold juga. Ini kita perbaiki tata letak dari tabelnya, dan kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu datar itu 16%, landai 20%, agak curam 27%, kemudian curam 33%, kemudian sangat curam itu 1%, totalnya ada 100%. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Kabupaten Nrekang itu termasuk daerah atau dominan daerahnya itu adalah daerah dengan kelas lereng curam ya. Kalau datar itu hanya 16%, kemudian landai itu 20%. Nah, kita bisa melihat, jadi di sini kita bisa menyesuaikan tiap kelas lereng, warna dari tiap kelas lereng dengan warna dari tabel kita. Tujuannya apa? Lagi-lagi tujuannya adalah untuk membuat tabel kita lebih atraktif, sehingga orang akan suka melihat tabel kita dan tertarik untuk membaca atau melihat tabel kita. Oke, di sini kita tidak hanya membuat tabel, tapi kita juga bisa membuat pie chart untuk melihat deskripsi dari masing-masing luasan. Kita perbaiki dulu. Oke, selanjutnya, jadi sekali lagi pie chart dan tabel ini kita akan masukkan nanti di proses layout. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini.